Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi usia dan masih dicurahkan taufik. Dan dengan taufik dari Allah, pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Yang insyaallah hari ini kita akan membahas hadis nomor 174 dan kita memasuki bab baru atau kitab baru ya dalam rangkaian hadis-hadis Umdatul Ahkam ini, yaitu kita masuk pada pembahasan puasa ya. Masuk pada pembahasan puasa ya. Sesuai dengan urutannya, kita sudah merampungkan permasalahan zakat ya, maka setelah zakat rukun Islam yang berikutnya adalah puasa. Dan tentu puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Ya, meskipun nantinya beberapa hadis yang dicantumkan di dalam Umdatul Ahkam ini tentang puasa tidak hanya masalah Ramadan saja ya. Tapi umumnya ketika kita membahas fikih puasa, permasalahan-permasalahan yang disebutkan, yang disinggung, itu tentu erat kaitannya dengan puasa Ramadan. Dan insya Allah nanti cukup banyak ya, hadis-hadis tentang masalah puasa di kitab Umdatul Ahkam ini. Baik, kita akan langsung membaca hadisnya ya, dan tidak lupa saya juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan hari ini. Ya, semoga Allah memberkahi waktu kita semuanya. Baik, hadis nomor 174 disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadana bi sawmi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan. Janganlah kalian mengawali
Ya, janganlah kalian mengawali Ramadan. Ya, la taqaddamu Ramadan. Jangan kalian mengawali Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Maksudnya sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang sudah terbiasa berpuasa. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa. Falyasumhu, maka silahkan berpuasa. Ya, maka silahkan berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, hadis ringkas ini yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan hari ini, ya, terkait dengan fikihnya puasa dan khusus ini masalah puasa Ramadan. Ya. Gambaran umum dari hadis yang tadi sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah suatu bentuk arahan, ya, atau bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa kalau kita akan berpuasa di bulan Ramadan, ya, jangan mengawali, jangan mendahului. Mendahului itu maksudnya puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Sehari atau 2 hari. Ya, berarti di tanggal 29 Sya'ban gitu misalnya. Ya. Atau di hari yang itu disangka tanggal 30 Sya'ban. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti itu kan sehari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban. Jadi jangan mendahului. Kecuali bagi orang yang memang terbiasa puasa, kayak misalkan dulu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, ya, terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban sudah mulai memperbanyak puasa. Bahkan diriwayatkan Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir di semua harinya. Ya, hampir di semua harinya di bulan Sya'ban. Nah, kalau memang terbiasa puasa di bulan Sya'ban gitu, kemudian dilanjut nanti habis Sya'ban langsung masuk bulan Ramadan, itu tidak apa-apa. Ya. Adapun larangan ini berlaku bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah. Bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah, ya, kok mengawali bulan Ramadan? Mengawali itu di sini maknanya mendahului puasa sebelum bulan Ramadan, sehari atau 2 hari. Ya. Maka ini yang tidak diperkenankan. Ya. Maka larangan ini untuk orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Ya.
Kenapa, apa hikmahnya, ini akan kita bahas. Ya. Maka kita ambil dulu faidah yang pertama. Ya, faidah yang pertama dari hadis ini adalah yang paling nampak yaitu larangan. Ya. Larangan mengawali atau mendahului. Ya. Bulan Ramadan atau mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Ya. Dengan puasa 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Itu sudah jelas tadi dari hadisnya. Ya, karena Nabi mengatakan la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumain au yaumain. Bisaumi yaumin au yaumain. Jangan mengawali, jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Ya. Maka itu jelas larangan untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Larangan ini sifatnya apa? Kalau menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur mayoritas ulama, larangan ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Namun ada sebagian ulama yang berpandangan larangan ini hukumnya sampai haram. Ya, hukumnya sampai haram. Ya, jadi hukum ini lebih tegas lagi kalau lebih tegas lagi kalau seseorang berpuasa di akhir bulan Sya'ban, ya, 1 atau 2 hari terakhir di bulan Sya'ban dengan tujuan atau dengan alasan ragu-ragu. Ya. Dengan alasan ragu-ragu atau sifatnya dengan tujuan kehati-hatian gitu. Jadi tidak selamanya sifat atau tidak selamanya sikap kehati-hatian itu terpuji ya. Ini kalau dalam masalah ini tidak terpuji. Gimana contohnya berpuasa karena kehati-hatian? Ini semakin tegas larangannya nanti. Contoh, ya ini kan kadang dalam penetapan, ya, di dalam penetapan masuknya tanggal 1 Ramadan. Nah, ini kan kalau yang berpedoman kepada ru'yatul hilal, ya, itu kan sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Ya, dengan kondisi cuaca. Tuh. Sehingga kan kalau cuacanya mendung, maka hilalnya kan tidak bisa terlihat. Ya, tidak bisa terlihat. Sebetulnya kalau panduan Nabi SAW ketika hilal itu tidak terlihat karena mendung, ya, karena mendung, maka bulan Sya'bannya itu kan disempurnakan menjadi 30. Ya, misalkan tanggal 29 Sya'ban menjelang maghrib sudah bersiap untuk melihat hilal. Qadarullah titik-titik tempat ru'yatul hilal ini semuanya terjadi mendung. Ya, terjadi mendung sehingga tidak satupun titik tempat ru'yatul hilal ini bisa melihat penampakan hilal Ramadan. Ya. Akhirnya seharusnya diputuskan bahwa bulan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30,
Ya sudah, berarti hari esok, karena hari ini hilal tidak terlihat disebabkan mendung, maka hari esok itu diperhitungkan masih bulan Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Nah, mungkin sebagian orang, apalagi hari ini ya, apalagi hari ini yang sudah ada ilmu hisab. Dan ilmu hisab sebetulnya sih bukan hari ini aja, ilmu hisab itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Meskipun tidak di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di zaman-zaman ulama dahulu, ilmu hisab itu sudah ada, meski mungkin tidak semodern zaman ini. Nah, mungkin yang mendengar berita tentang hisab itu mengatakan, ya kalau dalam perhitungannya seharusnya hilal itu sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ini. Dalam perhitungannya sudah mencapai sekian derajat, ya. Harusnya sudah terlihat. Tapi karena mendung akhirnya tidak terlihat. Nah, akhirnya kaum muslimin yang berpedoman kepada ru'yatul hilal, bukan kepada hisab, mungkin sebagiannya mengalami keraguan, ya, ragu-ragu. Bener enggak ya besok itu tanggal 30 Sya'ban gitu. Karena kalau menurut perhitungan hisab harusnya hilal udah kelihatan. Akhirnya ragu-ragu, besok 30 Sya'ban apa 1 Ramadan? 30 Sya'ban apa 1 Ramadan? Apalagi orang awam. Orang awam tuh keraguannya semakin besar karena mereka kurang ilmu. Ragu, tanya ke sana, besok 1 Ramadan apa 30 Sya'ban? Tanya sama Ustadz, oh besok masih 30 Sya'ban bu. Tanya sama yang lain, Ustadz besok 1 Ramadan apa 30 Sya'ban? Oh besok 1 Ramadan bu. Ya bingung lagi. Saya ikut yang mana? Udahlah daripada bingung, puasa aja misalnya. Ya. Tanya Ustadz A jawabannya 30 Sya'ban, tanya Ustadz B besok 1 Ramadan. Udahlah daripada bingung-bingung, akhirnya puasa aja lah. Ngati-hati gitu. Barangkali besok 1 Ramadan. Hati-hati. Kita sangka mungkin ini biasa-biasa aja gitu. Ya. Sikap kehati-hatian seperti ini mungkin disangkanya biasa gitu. Puasa aja lah. Ya. Apalagi diniati langsung niat puasa Ramadan padahal belum jelas. Ya. Loh kok niat puasa Ramadan? Iya, untuk kehati-hatian aja barangkali hari esok itu hari 1 Ramadan. Ini ya, ada larangan yang lebih tegas lagi tentang sikap yang seperti itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma al-yawmal ladzi yashukku bihin nasu faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa, man shoma, barang siapa berpuasa al-yawmal ladzi yashukku bihin nas, di hari yang diragukan oleh manusia. Nah, berpuasa di hari yang diragukan oleh manusia. Tadi ragu-ragu kan? 1 Ramadan apa 30 Sya'ban, 1 Ramadan apa 30 Sya'ban, ragu-ragu. Akhirnya puasa aja dengan maksud kehati-hatian. Ini masuk hadis ini, barang siapa berpuasa di hari yang diragukan oleh manusia. Apa konsekuensinya? Faqad asa, sungguh dia sudah bermaksiat. Ya. Kalimatnya begitu, faqad asa, sungguh dia sudah bermaksiat. Kepada siapa? Abul Qasim, kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kunyah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu Abul Qasim.
Karena putra beliau salah satunya namanya Qasim. Jadi panggilan Nabi itu Abul Qasim. Ya. Jadi sikap seperti tadi, ya, yang seolah bagi kita itu malah kehati-hatian bagus, ternyata malah tidak bagus. Ya. Ya, sehingga kita berjalan dalam ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika besoknya itu masih hari yang diragukan apakah 1 Ramadan, apakah 30 Sya'ban, ya, tuntunannya justru jangan puasa dulu sebelum dipastikan bahwa besok 1 Ramadan. Ya. Nggak usah puasa dulu. Ya. Karena tuntunan Nabi tadi sudah perhitungkan saja kalau hilalnya nggak kelihatan, besok masih Sya'ban, dah selesai. Ya kalau hari ini sih insya Allah kejadian seperti itu mungkin kemungkinannya tipis ya, kecil gitu. Karena titik ru'yatul hilal sudah banyak, bahkan di Indonesia sendiri titik tempat lokasi untuk ru'yatul hilal sudah lebih dari 100 titik. Ya insya Allah 100 titik itu nggak akan kompak mendung semua gitu, insya Allah ya. Kecuali jika Allah berkehendak ya, mungkin aja Allah berkehendak ya ada semua titik itu mendung semuanya. Biidznillah ya azza wa jalla. Ya. Tapi kan kita juga punya pedoman bisa menggunakan titik ru'yatul hilalnya negara lain yang berdekatan sebetulnya. Ya. Andai kata ya, andai kata ternyata hasil ru'yatul hilal itu salah, misalnya ya, satu negara ya salah dalam menetapkan 1 Ramadan, terlambat 1 hari misalnya, kayak tadi ya, oh mendung semuanya ya. Akhirnya diputuskan besok 30 Sya'ban masih. Jadi belum puasa. Ya. Akhirnya hari esok nggak ada yang puasa. Misalkan kemudian ada 1 orang atau 1 titik melaporkan, maaf kami terlambat melaporkan. Ya. Kami terlambat melaporkan kalau kemarin sore kami melihat hilal dengan jelas. Disumpah-sumpah misalnya. Sudah sumpah demi Allah kami beberapa orang di titik tertentu melihat hilal dengan jelas misalnya. Ya. Orang-orangnya dipercaya dan seperti itu sudah ya. Akhirnya misalkan 1 negara itu mengumumkan bahwa kami kemarin melakukan kesalahan dalam ru'yatul hilal. Harusnya hari ini adalah 1 Ramadan, tapi nggak ada yang puasa misalnya. Itu nggak usah ribut. Andai kata sampai terjadi gitu ya, nggak usah ribut. Oh pemerintahnya gimana sih dan lain sebagainya, demonstrasi dan seterusnya. Santai aja, ya. Tinggal nanti 1 hari itu diganti di hari yang lain, nggak apa-apa. Ya. Jadi budaya-budaya komen itu harus agak dirubah gitu ya. Karena kita itu zaman ini tuh dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Jadi nggak usah terlalu heboh. Insya Allah kalau kita semakin berilmu, kita itu semakin minim hebohnya. Ya. Orang-orang yang suka heboh itu yang kelihatan ilmunya tipis. Ya, dikit-dikit heboh, dikit-dikit heboh. Hal yang nggak perlu dihebohkan aja dihebohkan. Itu persis kayak anak TK. Ya. Persis seperti anak TK. Anak TK itu menghebohkan sesuatu yang nggak perlu dihebohkan. Contoh, misalkan diajarin doa untuk mendoakan kedua orang tua. Ya. Di sekolah diajarin
Gimana doanya? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diapalin sama anaknya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di rumah diajarin sama orang tuanya, beda dikit aja. Apa? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma beda Rabbik firli sama Allahumma gfirli. Anak TK heboh. Ya. Enggak, Abi sama Umi salah katanya. Yang benar doanya Rabbik firli bukan Allahumma gfirli. Ya wes enggak apa-apa. Tapi kan orang tuanya santai karena mau Rabbik firli Allahumma gfirli enggak ada masalah. Ya. Yang heboh anaknya sama gitu. Orang dewasa itu yang suka heboh, itu yang ilmunya kayak anak TK. Jadi suka menghebohkan hal-hal yang enggak perlu dihebohkan. Ya. Kalau sudah memahami, ini beda-beda dikit nggak apa-apa, ya. Jadi kembali kepada kasus tadi, gitu. Jadi kalau seandainya sampai terjadi, ya, suatu negara salah dalam menetapkan satu Ramadan, ya, karena faktor cuaca misalkan, nggak perlu dihebohkan, ya. Kita jalani aja, nanti satu hari yang kurang itu diganti di hari yang lain. Dan hari ini, walhamdulillah, insya Allah probabilitas atau kemungkinan terjadinya hal tersebut sangatlah kecil insya Allah, ya, sangatlah kecil. Kalau zaman dulu mungkin, ya, zaman dulu sangat mungkin karena kurangnya sarana komunikasi, ya, kurangnya sarana komunikasi. Baik, itu faidah pertama ya. Jadi jangan mendahului. Ini larangan untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, apalagi kalau niatnya untuk hati-hati. Ya, niatnya untuk hati-hati. Ketika hari itu masih diragukan, maka nggak boleh. Ya, harus pastikan kita berpuasa ketika sudah masuk di bulan Ramadan. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Apa hikmahnya? Kenapa enggak boleh seperti itu? Ya. Hikmah larangan ini apa? Di sini saya menyebutkan, ini bukan saya nyebutkan ya, saya cuma ngutip aja. Saya mengutipkan 3 hikmah setidaknya dari yang disebutkan oleh para ulama. Nah, hikmah larangan ini 1, ya. Ini mengajarkan bahwa ibadah itu, ya, harus dilandasi dengan keyakinan, bukan keraguan. Ya. Ibadah itu harus dilandasi dengan keyakinan, bukan keraguan. Ya. Makanya segala bentuk keraguan itu pasti dihindari dalam agama. Ya, segala bentuk keraguan itu dihindari dalam agama. Ini ya prakteknya, faidah ini prakteknya luas, tidak hanya masalah puasa. Ya, tidak hanya masalah puasa. Ya, keraguan itu seringkali diistilahkan dengan kata was-was, itu keraguan-raguan, ya, was-was gitu. Dalam toharoh bersuci banyak keraguan. Ya, maka keraguan itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, harus dibuang jauh-jauh. Tuh. Contoh, saya tadi berangkat dari rumah, ya, udah wudhu. Kayak saya pribadi, karena saya pribadi kebiasaan kalau mandi itu pasti diakhiri dengan wudhu. Jadi selalu selesai mandi udah wudhu. Berangkat udah wudhu. Sampai sini, ya, misalkan masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, ya, saya muncul keraguan, saya udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Keraguan itu harus dibuang. Simpulkan saja belum. Ya, simpulkan belum batal. Ya. Karena wudunya yakin.
Yakin tadi udah wudu, jelas. Ingat sekali tadi udah wudu. Ya. Apalagi jadi kebiasaan. Ya. Yakin dah wudu. Ingat betul. Batalnya ragu-ragu. Wudunya yakin, batalnya ragu-ragu. Maka yang dibuang yang ragu-ragu, batalnya dibuang. Ya. Yakinkan bahwa kita masih dalam kondisi wudu, selesai. Ya. Keraguan itu dibuang. Ya, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, rampung. Ya. Itu contoh toharoh. Ya. Apalagi kadang keraguan itu muncul setelah ibadahnya selesai. Ini kalau keraguan itu muncul setelah ibadah selesai, ini lebih wajib untuk dibuang jauh-jauh. Ya. Contoh, mandi junub. Ya. Mandi junub udah selesai, ya, udah pakai baju, udah rampung, keluar kamar mandi, bahkan udah beraktivitas, muncul keraguan-raguan. Saya tadi mandi junubnya udah niat apa belum ya? Gitu. Udah niat mengangkat hadas besar apa belum ya? Gitu. Ya. Keraguan yang muncul setelah ibadah selesai enggak usah dipedulikan. Ya. Lanjut aktivitas. Ya. Ini selama keraguan itu masih dipedulikan, nanti mandi lagi lah, biar hati-hati mandi lagi. Siapa yang jamin kalau mandi lagi keraguan itu enggak muncul lagi? Ya. Habis mandi nanti aktivitas lagi muncul ragu-ragunya. Tadi udah niat lagi apa belum ya? Itu. Bolak-balik dalam sehari mandi junub ragu-ragu, bisa sehari mandi junub 5 kali. Ya masuk angin. Itu makanya keraguan-raguan itu jangan pernah sampai kita gubris sama sekali. Ya. Apalagi kalau datangnya setelah ibadah selesai. Sholat gitu. Ya. Muncul banyak keraguan-raguan. Ya. Banyak kasus lah. Ragu-ragu jumlah rokaat yang sering mungkin dibahas gitu kan ketika bahas sujud sahwi itu. Ya kan? Ini udah 3 apa 4, dah 3 apa 4. Ambil yang yakin 3, 4-nya buang dulu. Ya. Dah, itu gampangnya seperti itu. Ya. Demikian juga kalau keraguan datangnya setelah sholat. Gitu. Sholat dah rampung baru mikir, tadi rakaat terakhir baca Al-Fatihah apa enggak ya saya? Gitu. Udah itu enggak usah dipikirkan, lanjut aktivitas saja. Ya. Ini puasa seperti itu. Ya. Jadi kita itu diajarkan supaya ibadah itu dilandasi di atas keyakinan. Ya. Misalnya kita mau sholat ya, kembali ke sholat dulu. Contoh, kita masih ragu-ragu nih, ini udah masuk waktu duhur apa belum ya? Saya mau sholat nih. Ya, belum kedengaran azan misalkan, masih ragu-ragu. Ya jangan sholat dulu, sampai yakin betul itu sudah masuk waktu duhur. Ya. Itu seperti itu. Ya. Puasa pun demikian. Ini hari ini udah 1 Ramadan apa belum ya? Besok nih. Besok udah 1 Ramadan apa belum ya? Masih ragu-ragu. Ya nggak usah diniatkan dulu. Ya. Semua ibadah harus dilandaskan dengan keyakinan. Ya, bukan keraguan-raguan. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah atau hikmah ya, itu hikmah yang pertama tadi. Hikmah pertama dari larangan ini. Hikmah yang kedua adalah untuk memisahkan antara ibadah yang sunnah dan yang fardu. Ya. Memisahkan antara ibadah yang sunnah dan yang fardu. Ini disebutkan oleh banyak ulama. Ya, kenapa kok nggak boleh mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari gitu. Ini untuk kita belajar memisahkan antara yang sunnah dengan yang fardu. Jadi nggak kelihatan nyambung gitu. Ya. Ini juga umum, sholat pun seperti itu kan. Makanya kita habis sholat fardu misalkan mau sholat sunnah ba'diyah, disunahkan zikir dulu. Ya, supaya ada jeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah gitu. Kalau enggak dipisah dengan zikir ya dipisah dengan cara berpindah tempat gitu.
Jadi membedakan ini bukan sholat fardu. Puasa ya seperti itu, antara yang sunnah dengan yang fardu dipisahkan. Hikmah yang ketiga adalah menghindarkan diri dari sikap ghulu. Ya, ghulu itu apa? Ghulu itu berlebihan di dalam beragama. Ya, menghindarkan diri dari sikap ghulu. Ya. Ghulu yang bagaimana? Nah ini, berlebihan itu kadang ya, seseorang itu ingin pahalanya banyak. Ya, ingin pahalanya banyak gitu. Dia pikir untuk memperbanyak pahala, ya, itu caranya dengan menambah jumlah, ya, selalu dengan menambah jumlah gitu. Identik ya, yang namanya menambah pahala, dia pikir caranya selalu dengan menambah jumlah ibadah. Ya. Padahal nggak selamanya, ya, tidak selamanya ingin tambah pahala harus tambah jumlah ibadahnya, nggak mesti. Ya, tapi sebagian orang berpikir seperti itu. Kalau kepengen pahalanya banyak, ya maka selalu ibadahnya ditambah banyak. Ya, kadang bisa seperti itu, kadang tidak. Ya. Dalam kasus puasa bagaimana? Contoh, ya. Puasa Ramadan kan kalau enggak 29 itu 30 hari. Ya. Ada orang mungkin, saya kepengen pahala puasa saya itu lebih banyak daripada 29 atau 30 hari. Akhirnya saya tambah dulu sebelum Ramadan, puasa dulu. Sehari apa 2 hari. Biar total nanti saya puasanya itu 31 hari apa 32 hari gitu. Harapannya dengan itu puasa Ramadannya pahalanya banyak. Ya. Justru tidak. Ya. Itu kadang kesalahpahaman ya. Ya termasuk saya pribadi dulu. Ya. Sedikit cerita aja dulu. Ini waktu SMP, saya masih ingat SMP kelas berapa saya lupa. Kelas 2 atau kelas 3 ya. Ya alhamdulillah saat itu mungkin Allah berikan semangat ibadah gitu ya, tapi nggak punya ilmunya, jadinya ibadahnya seenaknya sendiri. Ya, ya kita kan di Indonesia kan sudah ma'ruf ya, kalau dalam penetapan bulan Ramadan dan Idul Fitri suka ada perbedaan ya, antara yang mengikuti hisab dengan mengikuti ru'yatul hilal, itu kan suka ada perbedaan ya. Dan ketika beda kan umumnya yang duluan itu kan yang hisab biasanya. Ya, yang hisab yang duluan, yang ru'yatul hilal belakangan gitu. Kalau orang-orang di luar mungkin kepenginnya lebih ringkas puasa Ramadannya ya. Jadi pas awal Ramadan ikut yang ru'yatul hilal belakangan, lebaran ikut yang hisab duluan gitu. Itu yang kepengen ibadahnya ringkas gitu. Saya pribadi dulu waktu SMP malah tidak gitu. Saya malah awal Ramadannya ikut yang hisab, jadi puasa duluan. Lebarannya ikut yang ru'yatul hilal jadi belakangan. Sehingga di tahun itu seingat saya itu sampai berpuasa Ramadan 31 hari. Karena saya mendapati Jumatannya sampai 5 kali saya. Ya. Itu dulu SMP saking semangatnya kepengen ibadah tapi ilmunya KO. Ya ilmunya nggak ada gitu. Akhirnya ya seenaknya sendiri ya. Ketika nggak tahu dulu itu. Ya. Harapannya dengan puasa 31 hari saya beda sama yang lain gitu loh. Ya, orang paling puasa itu cuma 30 hari, saya puasa Ramadan 31 hari karena mengawali ikut yang hisab, mengakhiri ikut yang ru'yatul hilal gitu. Dikira bener kayak gitu. Ya. Ternyata enggak, ya. Itu hulu namanya. Ya, itu hulu, berlebihan. Ya. Dan tidak semua kesemangatan beribadah itu menghasilkan sikap yang dibenarkan. Ya. Tidak semua kesemangatan dalam beribadah, dalam beragama itu menghasilkan sikap yang dibenarkan. Kesemangatan dalam beragama harus diimbangi dengan ilmu. Ya. Harus diimbangi dengan ilmu.
Kita lihat ya contoh. Kalau kita melihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang semangat apa beliau dalam menjalankan agama? Ya, beliau seorang khalifah gitu kan. Kurang semangat apa? Tapi kita lihat, tanpa ada maksud untuk merendahkan Khalifah Umar bin Khattab ya. Kita lihat ini contoh yang sangat berfaedah. Berapa kali Umar bin Khattab itu minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk memenggal orang. Ya. Bolak-balik Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, dakni adrib unuqah." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal aja orang ini. Itu kan karena semangat beliau. Ya, semangat sekali untuk membela agama gitu loh. Ya. Tapi ternyata setiap Umar mengatakan seperti itu, Rasul alaihi salatu wasallam tidak setuju. Ya. Tidak setuju ketika ada seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah, membocorkan kabar tentang Fathu Makkah gitu. Umar langsung, ya tak penggal aja lehernya. Ketika ada orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini sebagai bibitnya Khawarij gitu, bibitnya paham-paham radikal gitu, Umar langsung mengatakan penggal aja lehernya. Ternyata Rasul nggak mengizinkan juga. Berarti tidak semua kesemangatan dalam agama itu melahirkan ide-ide yang dibenarkan. Ya. Jadi semua kesemangatan harus diimbangi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Baik. Itu tadi hikmah yang ketiga ya. Jadi supaya manusia tidak bersikap ghulu, berlebihan dalam beragama. Baik, berikutnya pindah ke faedah ya. Faedah yang ketiga, tadi kan kita sudah bahas 2 faedah ya. Faedah pertama tentang hukum larangannya itu makruh ya. Kemudian faedah kedua tentang hikmah ya. Nah, terakhir yang ketiga di sini adalah tentang adanya keringanan ya. Adanya keringanan bagi beberapa orang ya untuk berpuasa di hari-hari sebelum Ramadan ya. Ada keringanan bagi beberapa orang untuk berpuasa di hari-hari sebelum Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa sebelumnya, maka silahkan puasa. Ya. Contohnya siapa? Di sini saya ambil 2 contoh. Ya. Contohnya pertama, misalnya orang yang sudah biasa puasa sunnah Senin Kamis, misalnya, ya, Senin Kamis. Biasa sunnah Senin Kamis, kemudian di suatu ketika, ya, hari Kamis itu adalah hari yang diragukan apakah itu 1 Ramadan atau bukan. Ya. Jadi hari Rabu sebelumnya, anggaplah hari Rabu itu tanggal 29 Sya'ban. Rabu 29 Sya'ban. Ru'yatul hilal enggak kelihatan. Ya, akhirnya hari esok diputuskan 30 Sya'ban. Hari esoknya 30 Sya'ban itu hari Kamis. Nah, orang ini sudah biasa puasa Senin Kamis. Ya. Enggak apa-apa, silahkan puasa hari Kamis dengan niatan puasa sunnah Kamis. Ya. Boleh aja. Ya. Atau mungkin sudah biasa puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Gitu. Nah, pas jatuh harinya berpuasa, itu hari yang diragukan apakah 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Tapi karena sudah terbiasa puasa Daud, silahkan puasa Daud lanjutin aja, enggak apa-apa. Toh niatnya niat puasa Daud. Ya. Bukan puasa buat hati-hati. Atau tadi puasa sunnah Sya'ban secara umum ya, dari awal Sya'ban udah biasa puasa sampai akhir Sya'ban, lanjut aja puasanya nggak apa-apa. Ya. Itu maksud dari sabda Nabi SAW, kecuali orang yang sebelumnya sudah biasa puasa maka silahkan puasa nggak apa-apa. Maka contoh pertama tadi orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa Daud,
atau mungkin puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Contoh kedua adalah orang yang masih memiliki hutang puasa qadha. Ya. Hutang puasa qadha yang belum terbayarkan. Ya. Misalkan contoh, ada orang punya hutang puasa 2 hari. Ya, 2 hari. Dan dia baru ingatnya kapan? Ingatnya tanggal 27 Sya'ban. Baru ingat. Ya. Oh iya, saya masih utang puasa 2 hari. Ya, ini sudah bentar lagi Ramadan. Peluang dia cuma tinggal 2 hari itu, 28 dan 29 Sya'ban. Ya udah puasa. Ya, 28 29 Sya'ban. Puasa aja. Karena itu wajib untuk mengqadha sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Ya. Maka yang seperti itu diizinkan. Ya. Maka yang dilarang tadi adalah yang puasanya dengan maksud hati-hati. Ya. Dengan maksud hati-hati itu yang tidak diperkenankan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, ini sekiranya bisa dibahas pada kesempatan siang hari ini. Monggo kalau sekiranya masih ada yang mau disampaikan ya dipersilahkan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cukup ya? Ya baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah berkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Dari saya mohon maaf banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.